Demikian saya kira kita buka bersama, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakannya pikiran kita ya, agar karena ini bagian daripada fisabilillah. Demikian sudah saya buka tadi ya dengan ucapan basmalah, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita foto dulu karena saya mohon izin Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kami bertiga ini kayaknya bersamaan ya Pak ya. Ada rapat untuk salah satunya kemarin fakta integritas untuk guru besar maupun yang lektor kepala. Terus kemudian sekarang ini persetujuan senatnya Prof. Persetujuan senat. Jadi 2 kali Umi itu di sidang pertama, sidang kedua. Mira silakan masuk, ambil kursi, kalau kurang coba mahasiswanya ambil kursi tempat Ibu, nanti kembalikan lagi ya, jangan dijual. Itu saja. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, tidak mengurangi arti apa-apa. Ibu tidak ada di tempat. Tiba kita di acara kita, telah hadir yang kita nanti-nantikan narasumber kita. Tadi sudah disebut Bapak Dr. Muhammad Yasir Fauzi SAG MH yang akan memberikan materi analisis pembagian, bukan materi Pak ya, diskusi ya, bahan diskusi ya. Analisis pembagian harta waris anak dalam kandungan, perspektif hukum Islam, sosiologi dan teori keadilan John Rawls. Mungkin kita belum pernah, ada yang pernah dengar John Rawls sebelum masuk di sini tadi? Udah ada yang pernah searching? Peserta? Belum ya. Kita simak langsung saja ya. Gimana Pak? Sehat Pak? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Berikan kita ini karena soalnya di sini anak dalam kandungan Pak. Iya. Jadi waris itu setahu kita orang awam kan, anak itu waris itu setelah udah ada gitu ya. Jadi gimana kita dengarkan, mudah-mudahan kita mendapatkan wawasan ya. Terima kasih Pak, silahkan Pak. Baik. Tolong dipakai aja nih Pak. Dipakai di mana? Di sini. Nah, Gimana caranya? udah kita jelas. Oke, siap. Nggak boleh ngomong macam-macam. Nggak boleh salah ngomong ini. Disengaja ini kayaknya. Kita biasa ngoboy kan. Baik, izin Pak Wadek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Bapak Wadek 1, Bapak Profesor Dr. Yusuf Baihaqi LCMA, dan yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Zuhraini SHMH. Dan yang saya hormati narasumbernya kan salah ngomong tuh. Yang saya hormati rekan-rekan ya, rekan-rekan kerja sebagai dosen Fakultas Syariah. Baik, dan Anda yang saya cintai semua. Jangan GR, ngomong cinta laju sensitif nanti ya, kanji Bapak itu katanya. Enggak gitu ya. Ya, jadi hablum minallah, hablum minanas itu dimaknai dengan positif. Oke. Baik, kebetulan saya ditunjuk pada hari ini sebagai pemateri, dan alhamdulillah saya sudah mempersiapkan materi ini untuk dimasukkan ke jurnal sebenarnya. Terus finally ada ruang diskusi untuk mendiskusikan materi ini. Ini sebuah kesempatan baik saya untuk mengkoreksi draft jurnal saya. Baik. Judul penelitian yang saya angkat adalah analisis pembagian harta waris anak dalam kandungan, perspektif hukum Islam, sosiologi dan teori keadilan John Rawls. Oke, kita mulai dari latar belakang ya. Mungkin latar belakang kenapa penelitian ini disajikan. Yang pertama karena fakta sosial di lapangan ya.
Fakta sosial di lapangan itu sudah diketahui secara general bahwa yang namanya pembagian harta waris dalam Islam itu rigid. Artinya ketentuan itu final. Ya, ketentuan itu final sebenarnya. Semakin ke sini, kecenderungan banyak orang menyelesaikan kasus-kasus waris itu berdasarkan musyawarah. Kalau dalam hukum perdata ada istilahnya litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah bagaimana memproses perkara waris itu di pengadilan. Non-litigasi ya dengan musyawarah. Tapi fakta di lapangan, banyak sekali kasus-kasus waris yang diselesaikan dengan cara musyawarah justru tidak menimbulkan keadilan secara substantif. Keadilan yang ditimbulkan adalah keadilan subjektif. Apalagi musyawarah itu ditentukan atau dikolaborasi dengan adat setempat. Ketika kita berbicara tentang anak dalam kandungan, bagaimana posisi warisnya? Dalam hukum Islam yang sudah saya katakan secara rigid tadi, ya, pendapat imam mazhab mayoritas menyatakan bahwa anak dalam kandungan punya hak untuk menjadi ahli waris dengan syarat bahwa dia dalam kondisi hidup ketika dilahirkan. Ya, dia dalam kondisi hidup, begitu lahir dia hidup, bernapas, ada suaranya, 5 menit kemudian meninggal dunia, dia tetap menjadi ahli waris. Ya, sepakat secara absolut, ya, sepakat secara absolut bahwa seperti itulah. Ya, apa dasar hukumnya? Ada hadis dari Abu Daud, dan kalau dalam Al-Quran kita lihat dalam dalam surat An-Nisa ayat 11. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 11 itu menjadi patokan dasar bagi semua imam mazhab baik Syafi'i, Hanafi, Maliki maupun Hambali untuk menetapkan status warisan. Ya. Oke. Ketentuan hukum Islam dalam penelitian ini dijadikan standar. Bukan hukum Islamnya yang salah ketika kita mencoba mengoreksi, tetapi fakta di lapangan, kondisi sosial, faktor ekonomi, faktor emosional, faktor kedekatan, ya, ini sangat mempengaruhi hasil yang dicapai. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat kolaborasi antara hukum, sosiologi untuk menciptakan keadilan yang substantif, keadilan yang proporsional bagi si bayi. Ya, oke. Selanjutnya, mungkin di latar belakang ini ada hal yang ingin saya angkatkan. Jadi penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan aturan hukum dan fakta sosial, tetapi juga untuk mengevaluasi apakah mekanisme yang ada telah menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Pertanyaan dasar dari penelitian ini adalah, apakah sistem yang ada cukup kokoh untuk mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul dari praktik sosial yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Apakah sistem yang sudah cukup kokoh ini mendeskripsikan hukum Islam yang saya anggap sudah kokoh tadi? Ya, apakah sistem yang ada cukup kokoh? Ya, mencegah ketidakadilan ini ketika berbaur, ketika diaplikasikan sistem waris itu dalam masyarakat yang hegemoni. Apalagi sudah terkontaminasi, terakulturasi dengan budaya, dengan adat. Maka banyak sekali ragam. Untuk status waris yang jelas saja banyak sekali variannya. Bagaimana dengan posisi anak dalam kandungan? Selama ini fakta sosial menyatakan cenderung terabaikan. Ya, cenderung terabaikan. Padahal kelahiran, kematian adalah
peristiwa natural, ya, peristiwa hukum yang natural. Ya, artinya anak yang lahir ini memang difasilitasi oleh undang-undang untuk haknya harus dijaga. Dalam penelitian ini, ya, digunakan metodologi pendekatan kualitatif. Kenapa harus menggunakan pendekatan kualitatif? Karena faktanya ini adalah library research, ya. Karena pendekatan kualitatif ini berkaitan dengan norma hukum yang kaku, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang makna, interpretasi, dan lain-lain. Normatif banget. Kemudian data, udah pasti karena dia penelitian perpustakaan, digunakan data sekunder, bukan data primer. Ya, data sekunder di sini dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer. Sudah pasti yang rigid adalah Al-Quran, ya, hukum Islamnya itu sebagai data primernya, data hukum primer. Sementara teori sosiologi dan teori tentang John Rawls ini hanya pembanding sebagai sebuah perspektif, ya. Ini masuk kategori bahan hukum sekundernya, hanya sebagai pembandingnya saja. Kemudian ini yang lebih penting, mekanisme analisis dalam penelitian ini, ya, berdasarkan analisis konten yang dibagi pada 4 tahap. Yang pertama itu deskripsi, memaparkan apa itu hukum Islam terkait dengan kewarisan anak dalam kandungan, bagaimana fakta sosial di lapangan terkait dengan posisi anak dalam kandungan. Yang ketiga, bagaimana perspektif John Rawls, ya, melihat keadilan terhadap anak dalam kandungan. Kemudian menginterpretasikan. Yang ketiga, sintesis. Dan yang keempat, evaluasi. Di evaluasi saya coba membuat sebuah terobosan sebagai sebuah kontribusi terhadap perspektif. Yang jelas ini belum final, ya. Apa yang saya buat ini merupakan asupan nutrisi kontribusi terhadap perspektif terkait dengan posisi anak, warisan anak dalam kandungan. Selanjutnya terkait dengan teori. Seperti yang sudah saya bilang bahwa teori ini ada tiga aspek sebagai 3 variabel juga. Yang pertama teori hukum Islamnya, ya. Ini dia. Jadi anak dalam kandungan berhak mendapat warisan dengan 2 syarat. Yang pertama, janin sudah ada ketika pewaris meninggal dunia. Ya. Posisi ada itu bukan berarti sudah berbentuk atau tidak berbentuk. Ya, sudah ada di kandungan istrinya walaupun baru seminggu kemudian suaminya meninggal, dianggap sudah ada. Ya. Jadi jelas banget, janin sudah ada ketika pewaris meninggal dunia atau janin lahir dalam keadaan hidup. Bagaimana kalau janin lahir dalam kondisi mati? Ini terobosan yang akan saya ciptakan. Ya, bagaimana mekanisme membagi harta warisnya? Ini terobosan yang saya akan ciptakan. Ya, selanjutnya teori sosiologi. Teori sosiologi bukan melihat seperti orang-orang sosial, glembel, kasus kemiskinan dan lain sebagainya, tapi yang cenderung saya lihat adalah bagaimana fungsi hukum itu, ya, fungsi hukum sebagai sarana perlindungan sosial. Aturan-aturan hukum itu bisa memperlihatkan integrasinya dengan realitas sosial dan dengan keadilan. Kemudian teori John Rawls, ini juga yang sebagai pembedah utama, seperti yang dibilang Bu Dekan tadi bahwa ada 2 teori John Rawls. Yang pertama terkait dengan prinsip kebebasan, ya. Yang kedua terkait dengan adil itu adalah memprioritaskan orang yang paling lemah, orang yang nggak punya daya, orang yang paling terzolimi. Mengutamakan orang yang paling terzolimi, orang yang paling lemah, itu yang disebut adil menurut teori John Rawls. Ya, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Secara hukum Islam, ya, bahwa yang namanya fakta hukum Islam melihat anak dalam kandungan, bagaimana posisi warisnya. Banyak penelitian-penelitian terkait dengan hal ini itu banyak banget.
tapi hanya sebatas pada apa dalil mazhab. Tidak bagaimana teknis membaginya. Padahal PR besarnya adalah bagaimana teknis membaginya. Bukan hanya pada tataran normatif. Kalau anak dalam kandungan menurut Syafi'i, maka ditangguhkan pembahagiannya, nunggu anak itu lahir. Atau dialokasikan, disisihkan dana yang terbesar untuk si anak itu nanti. Menurut Hambali dan Maliki ditangguhkan. Menurut Hanafi itu kalau menurut Hanafi itu ditangguhkan, kalau menurut Maliki dan apa? Satu lagi tadi. Syafi'i, Hanafi, Maliki, ya, maka dia diambil ukuran maksimal dari hartanya. Nah, hanya sebatas itu, tapi ukuran maksimal itu berapa? Gimana mekanismenya? Karena yang namanya waris tidak berdiri sendiri. Ada bagian ibu berapa, bagian ayah berapa, bagian nenek berapa, saudara kandung berapa, ya. Nah, ini yang nggak pernah ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Bagaimana kita melihat status anak dalam kandungan kalau dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, pasal 2 menyebutkan bahwa anak dalam kandungan, ya, bisa statusnya berubah menjadi anak yang diakui untuk menerima warisan kalau memang dibutuhkan. Ya, artinya jelas. Ketika seseorang menemukan fakta anak ini secara perdata, ya, ketika seseorang menemukan bahwa istrinya sedang hamil, maka boleh untuk mengalokasikan dana. Sementara dalam kompilasi hukum Islam ini jauh semakin absurd, nggak sejelas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Silakan buka pasal 174 ayat 1. Ya, di sana hanya menyebutkan posisi yang berhak menerima warisan anak laki-laki atau anak perempuan. Only gender yang disebutkan. Seakan-akan anak dalam kandungan itu terabaikan. Oke, saya mencoba untuk mengeksplanasi fakta tentang anak dalam kandungan. Kemungkinan anak dalam kandungan itu akan lahir bisa jadi kembar 2. Ya, bisa jadi kembar 2 atau kembar yang lebih. 2, 3, 4 atau 5. Posisi kembarnya bisa jadi antara laki-laki dan laki-laki bersamaan mereka keluar. Atau yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Bagaimana kita mengalokasikannya? Ya. Kemudian proses yang namanya kehamilan itu didahului peristiwa hukum sebelumnya. Ya. Apa peristiwa hukum sebelumnya? Pernikahan dan kehamilan. Ya. Pernikahan yang dibahas dalam topik ini adalah pernikahan yang jelas. Bukan pernikahan siri, bukan pernikahan yang memang melanggar undang-undang. Jadi topiknya luas sekali. Terkait dengan kehamilan. Kehamilan di sini kehamilan yang jelas. Bukan kehamilan akibat zina, bukan kehamilan akibat li'an atau yang lain-lainnya. Ya. Nah, anak yang dikandung itu adalah anak nasab. Nah, jadi spesifikasi penelitian ini hanya membahas tentang hak harta waris anak dalam kandungan dari pernikahan yang jelas. Saya takut nanti ketika kita membahas ini ada pertanyaan-pertanyaan yang memang keluar konteks. Anak zina gimana, Pak? Kalau memang itu dipaksakan saya akan jawab. Anak li'an gimana, Pak? Boleh. Ya. Gitu loh. Tapi supaya fokus. Ya. Nah, jadi keterkaitan antara anak dalam kandungan dengan bagaimana mekanisme membagi warisnya, ya, ini di fakta di lapangan ini terabaikan. Yang pertama secara normatif, kompilasi hukum Islam kita yang satu-satunya rujukan pedoman bagi para hakim untuk mengadili walaupun dia dibuat berdasarkan
Perpres tahun 1991, ya, itu dijadikan rujukan. Fakta sosial mengatakan bahwa konflik-konflik terkait anak dalam kandungan atau konflik-konflik tentang warisan itu cenderung menjaga harmonisasi. Ya, cenderung menjaga harmonisasi. Apa harmonisasi? Udah deh, damain aja. Itu yang mencoba diangkat. Ya, bagaimana meredam konflik ya supaya A dan B sepakat konfliknya tidak berlanjut. Pengadilan agama seperti itu, faktanya seperti itu. Bukan memutuskan berdasarkan hukum Islam yang rigid tadi, yang qat'i tadi. Mediasi-mediasi yang dilakukan, jangankan non-litigasi, yang notabene-nya dilakukan di pengadilan, para hakim cenderung, apa kecenderungannya? Supaya konflik tidak berlanjut. Gimana caranya? Damai. Harmonisasi yang dituju, bukan keadilan yang dituju. Sementara waris ini kan keadilan proporsional, keadilan distributif. Keadilan distributif itu apa? Seandainya istri mendapatkan haknya 1/8, harus segitu. Seandainya ayah mendapatkan 1/6 plus asobah, harus segitu. Itu kalau orang yang punya power. Kita bayangkan anak dalam kandungan yang belum lahir. Seberapa besar powernya, seberapa besar tuntutannya. There is no. Nggak akan ada. Ya. Nah, ini. Hukum selalu berbicara tentang hak dan kewajiban. Ya, kita mencoba mendudukkan hak itu secara proporsional. Jangan dianggap remeh. Ya, jangan mengatasnamakan musyawarah, tapi faktanya menelikung. Ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa musyawarah yang hanya untuk meredam konflik, tapi hakikatnya tidak menyelesaikan permasalahan. Ini fakta sosial, fakta di lapangan. Udah pokoknya pakai hukum adat aja. Secara ulama yang dijadikan patokan untuk menyelesaikan konflik, kadangkala rujukannya berbeda, standarnya berbeda. Ya, kita sebagai negara hukum, pemerintah harus turun tangan di sini. Ini ada kekosongan hukum dalam kompilasi hukum Islam. Jangan dibiarkan ini dilempar ke floor. Jangan biarkan kasus ini dilempar ke masyarakat yang notabene-nya miliunya berbeda. Sosialnya berbeda, tingkat ekonominya berbeda, culture-nya juga berbeda. Ya, akan seperti itu, akan menjadi konflik terus selama-lamanya. Oke? Nah, jadi mungkin singkat saja ini karena udah jam berapa ini? Iya. Jam 10 kurang 10. Udah jam 10 ya? Aduh, kita sampai maghrib ya? Boleh nggak sih? Kalau sampai maghrib berarti kita pulang bawa besek ini. Sampai kos-kosan dari mana? Habis yasinan. Enggak ya? Oke, kita pada simpulan. Mungkin apa yang saya paparkan itu kalau kita mau discuss nanti secara ini aja ya. Apa? TikTok aja ya. Bukan TikTok, TikTok. Ya. Oke, simpulan dari penelitian saya yang pertama, pembagian harta waris memang harus diakui harus melibatkan dimensi hukum, sosial, dan filosofi. Hukum Islam ini yang menjadikan patokan utama. Saya selalu menganggap hukum Islam itu adalah segalanya. Silahkan menafsirkan Al-Quran, tapi jangan keluar dari konteks originalitasnya. Ya. Kemudian yang ketiga, distribusi harta waris kepada anak dalam kandungan bukan berorientasi pada janin, tapi berorientasi pada apa yang menguntungkan untuk si janin. Oke, saya punya konklusi, saya punya contoh sebagai sampel ini. Ya, jika seorang suami meninggal dunia meninggalkan harta 100 juta rupiah, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri yang sedang hamil, ayah, ibu, 1 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki.
Untuk kehati-hatian, dan ini sudah saya terapkan kepada mahasiswa saya di S1 yang ngambil mata kuliah fikih mawaris. Ya, ini belum mengambil fikih mawaris ya. Hati-hati ketemu saya, bagi-bagi waris kita. Ya, siapa di sini yang harta warisnya banyak? Mau gue jadi saudaranya? Iya. Hah? Ya kali aja dapet kan, ada cipratannya. Nah ini, seperti ini mekanismenya. Ya, jadi kalau saya bagaimana mengalokasikan anak di dalam kandungan itu, otomatis menurut para ulama bahagiannya adalah yang dialokasikan bagian maksimal. Maksimal dari apa? Dari dua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Maka saya buat untuk kehati-hatian, ihtiyati, maka ada dua. Yang pertama saya umpamakan anak dalam kandungan itu sebagai perempuan. Inilah hasilnya. Anak perempuan yang saya bintangi itu mendapatkan 13.541.000. Ya. Oke. Itu kalau hartanya adalah 100 juta. Yang kedua, kalau kita posisikan anak dalam kandungan sebagai laki-laki, itu yang saya bintangi. Ya, satu anak laki-laki, maka 21.666.000. Dari dua pencarian ini yang maksimal yang mana? Jelas posisi dia sebagai laki-laki. Terus kalau seandainya lahirnya nanti tiba-tiba perempuan, bukan masalah. Ya, sesuai dengan teori John Rawls, itu bukan sesuatu yang nggak adil. Walaupun lahirnya nanti dia perempuan, yang bikin ribet itu nanti, disesuaikan ketika gimana lagi kita baginya, ya? Gimana lagi? Apa mau dikumpulin lagi harta-harta semua yang sudah dibagi tadi? Kan menimbulkan problem baru. Makanya saya menyimpulkan bahwa bukan jenis kelaminnya yang mau dilihat di sini, tetapi posisi yang menguntungkan untuk si bayi. Ya, oke. Kesimpulannya seperti itu. Bagaimana Pak kalau seandainya dia lahir kemudian meninggal dunia? Ya, ketika dia lahir, dia sudah berhak. Ya, jika janin lahir dan meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, ini artinya meninggal dalam perut, ya, bukan dikembalikan. Status ahli waris yang kita bilang tadi itu sudah berubah. Ya. Lahir meninggal dunia, oke, yang ini saya salah tulis kali ya. Kalau yang ini, nah ini lahir hidup tapi meninggal dunia. Ya. Kok sekian? Saya ulangi lagi, oke. Sorry. Agak grogi nih gua. Maaf, kok pakai gua sih? Saya kembalikan lagi ya, janin lahir meninggal dunia ini. Ya. Statusnya nggak berubah. Jadi harta yang 221.660.000 ini tadi itu yang dia dapat, ya, yang sudah kita alokasikan untuk anak. Ternyata anaknya udah mati duluan di rahim. Keluar, ya. Maka dibagikan kembali kepada ahli waris. Ya, dengan proporsional seperti ini. Istri karena dia punya anak 1/8. Kalau nggak punya anak 1/4. Ayah 1/6. Kalau tidak ada anak laki-laki, status ayah 1/6 plus asobah. Ya, ibu 1/6. Ya. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan asobah. Ya. Hasilnya berapa? Ya itu tadi itu. Ya, jadi masing-masingnya mendapatkan 2 juta untuk istri, ayah 3 juta, ibu 3 juta, anak laki-laki 7 juta, anak perempuan. Nah, kalau seandainya ini juga posisinya sudah berbeda. Jika janin lahir hidup, ya, dan meninggal dunia, artinya si bayi tadi sudah mendapatkan harta, ya, maka statusnya bukan istri lagi. Harta si bayi diberikan kepada ibu, bukan kepada ayah lagi, tapi kepada kakek, ya, kepada nenek. Oke, di posisi ini ibu mendapatkan 1/3 harta. Kakek sebagai asobah, ya. Kenapa? Karena tidak ada anak laki-laki. Loh, yang tadi Pak, posisinya bukan lagi menjadi anak laki-laki, tapi saudara laki-laki.
saudara perempuan, ya, ini terhijab oleh kakek. Status asobah paling tinggi adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga adalah ayah. Yang keempat kakek. Di sini ayah nggak ada, anak laki-laki tidak ada, cucu laki-laki tidak ada. Ya, jadi skala prioritas kalau menentukan asobah itu. Oke, nah, jadi ini yang dapat. Nah, inilah terobosan yang saya coba buat, ya. Seperti inilah seharusnya mekanisme pembagian harta waris itu. Ya, jangan ada kompromi-kompromi, tapi justru keadilan subjektif yang diterima. Banyak orang yang memaknai bahwa kan ada di Al-Quran itu disebutkan bermusyawarah. Musyawarah itu bukan untuk menggelapkan hak. Ya, misalnya saya sebagai anak dapatnya misalnya 100 juta. Ini sebagai adik saya, karena dia nggak tahu apa-apa, masih SMP segala macam, seharusnya kan sama, karena laki-laki sama-sama laki-laki sama-sama asobah. Dek, udah dek, ini aja ya, saya kasih kamu uang 100 juta buat saya. Seharusnya kan dia juga 100 juta, 50 juta, ya kan? Adeknya nggak ngerti apa, udah seneng aja. Ini artinya mengangkangi hak orang lain. Ini yang nggak boleh, walaupun dia setuju. Ya, walaupun dia setuju. Jadi kesimpulannya, hukum Islam itu memang posisinya itu nggak tergoyahkan. Silahkan kita improvisasi, tapi jangan menelikung dari hukum Islam. Ya, dengan alasan-alasan musyawarah lah segala macam, tapi pada akhirnya justru hukum Islam yang terabaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di momen ini. Silahkan memang kalau ada yang mau ditanyakan, ya, terkait dengan bagaimana mekanisme pembagian harta waris anak dalam kandungan, ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih curahannya berkaitan dengan harta waris anak dalam kandungan, ya. Selanjutnya kita ke diskusi, ya. Namun sebelum diskusi, seperti biasanya diskusi kita ini ada penyampaian ya, dari atau ada masukan dari Bapak Profesor Dr. Subaihaqi atau dari Ibu Profesor Zuhaini memberikan tanggapan atau masukan-masukan, karena ini tadi beliau mengatakan ini jurnal siap terbit sebenarnya. Namun ini ada kesempatan untuk ada masukan-masukan seperti apa, gitu. Terutama berkaitan dengan hukum Islam waris ini. Silakan Pak kalau ada. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendriadi atas waktunya. Terima kasih Pak. Oh, ini ya. Saya tahu cara masangnya. Karena saya punya juga ini. Kan? Oke. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Yasir Fauzi atas pemaparannya. Mohon maaf sebelumnya karena tadi saya keluar masuk, jadi saya tidak mengikuti secara utuh apa yang beliau sampaikan. Tetapi begini, saya sebenarnya masih harus belajar juga dengan beliau ini berkaitan dengan hukum waris, ya. Karena ya tentunya beliau dosen mata kuliah hukum waris, tentunya lebih apa artinya secara kemampuan lebih apa artinya lebih pakar lah. Yang mau saya tanyakan gini, kalau dalam perspektif Al-Quran, ya, karena Bapak ini kan ya mata kuliahnya itu kan tafsir. Jadi kalau ngajar itu tafsir hukum keluarga, salah satu yang dibahas itu adalah berkaitan dengan ayat-ayat waris, ya. Jadi yang Bapak baca, ya, produk hukum Al-Quran itu ada yang bersifat mujmal, global, ada yang bersifat tafsili, rinci. Ya, para ulama tafsir memahami apa yang kita baca dari produk hukum Al-Quran yang masih bersifat mujmal, global, itu
ada ruang di situ kita untuk kemudian berijtihad. Ya, misalnya tadi wasyawirhum, bermusyawarahlah. Itu kan secara rinci detail bentuk musyawarahnya itu seperti apa tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, juga dalam hadis tidak ada penjelasannya. Maka kemudian format musyawarah itu sebutlah dalam keterpilihan seorang pemimpin itu bisa berubah-ubah. Ya, sesuai dengan apa artinya lingkungan, kondisi, ya kan gitu kan, apa artinya waktu, zaman. Contoh konkretnya keterpilihan Khulafaur Rasyidin yang 4 itu semuanya kan berdasarkan musyawarah, tetapi format musyawarahnya itu berbeda antara dulu Abu Bakar bagaimana terpilih, bagaimana Umar terpilih, bagaimana Utsman dan Ali terpilih, itu semuanya musyawarah, tetapi format musyawarahnya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Yang satu berdasarkan bai'at, yang satu berdasarkan sautul aghlabiyah, suara mayoritas, yang satu berdasarkan penunjukan, tetapi semuanya itu berdasarkan musyawarah, ya kan gitu kan. Tapi tidak dengan hukum waris. Hukum waris salah satu produk hukum Al-Qur'an yang bersifat rinci, rigid. Makanya para ulama tafsir itu memahami apa dari produk hukum yang kita baca dari Al-Qur'an yang sudah bersifat rinci, rigid itu la majala lil ijtihadi fihi. Tidak ada ranah, tidak ada ruang ijtihad di situ karena Tuhan kita sudah merincinya. Ya kan? Sudah menentukan secara rigid. Bagian kamu ini, bagian kamu ini, bagian kamu ini. Sudah enggak usah sok lebih adil daripada Tuhan. Iya. Nggak usah sok lebih bijak dibandingkan Tuhan. Ya kan, Tuhan kalau sudah mengatakan bagian kamu setengah, nggak usah sok nuntut saya mestinya demi keadilan ini harus dikasih porsi lebih. Nggak usah kayak gitu. Urusan materi ini kan urusan sifatnya itu relatif. Kemudian yang kedua, ya ini kan materi ini kan nggak dibawa mati urusannya, ya kan. Nah ini pertanyaan saya Pak narasumber. Ya, apa yang beda dari hak waris seorang anak? Anak yang dia terlahir sama anak yang dia belum terlahir. Ada perbedaan nggak di situ? Mau dijawab langsung? Ya satu itu ya, satu itu kemudian ya yang kedua ya. Apakah ya yang saya pahami karena gini yang saya pahami kan itu kan, ngapain sih kita anak belum lahir kok sudah ngomongin hak waris dia, anak belum lahir, ya kan? Iya. Terlalu prematur kan itu kan, baru kita bahas nasib hak dia itu nanti kalau dia sudah nangis lahir di dunia itu baru kita ngomongin dia punya hak. Ya, logikanya zakat. Zakat itu kan kewajiban yang menempel pada setiap jiwa. Ya. Anak lahir, ya kan anak lahir misalnya bayar zakat fitrah, ini saya ngomongin zakat fitrah. Anak lahir apa artinya sebelum masuk waktu Idul Fitri, ya, itu masih terkena zakat dia, zakat fitrah. Ya, tapi kalau dia baru lahir setelah selesai Idul Fitri, ya kan, setelah selesai sholat Id, dia nggak terkena kewajiban zakat fitrah. Jadi karena zakat fitrah itu kewajiban yang menempel pada setiap jiwa. Tidak lagi dia melihat kaya, miskin, ya kan, tapi dia sudah bernyawa sebelum berakhir itu waktu pembayaran zakat fitrah, itu dia terkena kewajiban zakat fitrah. Dengan logika itu juga saya mau mengatakan ya, sudah sih nanti kita bahas waris anak dalam kandungan itu kalau dia sudah lahir. Kalau belum lahir terlalu prematur gitu ya. Artinya mendahului kehendak Tuhan. Benar. Itu yang saya pahami. Saya makanya ngapain bahas-bahas ini itu anaknya. Nanti kalau sudah lahir baru kita bahas. Ya kan itu. Yang jelas semua anak dia punya hak waris. Ketika memang ya ada yang dia waris punya hak waris itu kan. Dan saya selalu saja mengatakan bahwasanya
ngomongin bagian anak itu, udahlah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Dah, ya kan gitu kan. Nggak usah nuntut-nuntut, oh ini karena kita kebutuhan apa saudara perempuan lebih banyak, maka tolong demi keadilan kita ini dibagi sama. Itu yang ngabisin duit emak, duit bapak itu banyaknya saudara laki-laki karena dia kuliah sampai S3. Lah kita cuma sampai disekolahkan sampai aliyah doang. Ya salahnya kamu, kenapa kamu nggak pinter? Ya kan? Itu kalau saya kan itu kan. Jadi sudahlah. Jadi apa yang sudah dirinci oleh Al-Qur'an secara rigid, secara tafsili itu kalau dalam perspektif ulama tafsir tidak ada lagi itu ranah ijtihad bagi manusia untuk kemudian merubah apa yang sudah dirinci oleh Tuhan. Ya kan? Urusan tadi musyawarah itu bukan berarti nggak boleh laki-laki, saudara laki-laki berbagi dengan saudara perempuannya. Ya selalu saja saya katakan kepada mahasiswa itu, jangan dari awal pembagian waris itu disamakan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, bagi dulu sesuai dengan hukum syariat dalam hari ini. Oh setelah laki-laki mengambil bagiannya, dia ngelihat saudara perempuannya itu kasihan lebih membutuhkan, berbagi dengan saudara perempuan silakan. Tapi babnya itu bukan bab waris. Jangankan memberikan sebagian, memberikan semua apa yang dia dapatkan dari harta warisan yang didapat oleh saudara laki-laki. Ya tentunya ngomong dulu sama istrinya. Oh kan gitu, mah kita alhamdulillah kan gitu kan, lebih-lebih itu saudara perempuan kita itu kan gimana mah kita kan, jangan sampai gara-gara ngasih saudara perempuan dia ribut dengan istrinya, ya kan? Nah, mau silakan saja, tetapi pintunya bukan bab waris. Itu aja apa artinya madkhal, pengantar pertanyaan. Karena setiap kali diskusi ini saya harus bertanya. Kadang-kadang pertanyaannya nggak nyambung juga. Yang penting bertanya lah kan itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mau langsung dijawab, ditanggapi atau ada tanggapan lain dari Bu? Ada masukan atau langsung kita aja? Bentar aja ya. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih sekali dari Fakultas Syariah yang sudah mengundang para Bapak Ibu dosen. Tapi yang kedua saya agak prihatin juga kenapa Bapak Ibu dosennya sedikit yang datang. Termasuk ya, saya datang dari Pascal nih Pak. Tapi kita udah undang buat. Ketertarikan untuk datang diskusi ilmiah itu kok hilang gitu. Saya pertanyaan, kok hilang para dosennya? Alasan ngajar. Ya saya juga ngajar, tapi kita sempatkan karena itu ada diskusi ya. Kemudian yang ketiga saya ucapkan selamat ya kepada narasumber Pak Dr. Yasir Fauzi yang sudah memberikan porsi pemikiran terhadap kita semua. Karena saya bicara waris itu dari perspektif orang Lampung. Pak Aki selalu saya di S2, di S3 itu saya ngomong orang Lampung dari perspektif keadilan, kenapa kok anak wanita di Provinsi Lampung tidak mendapatkan hak waris, itu kan dipertanyakan. Dari zaman dulu dipertanyakan kok tidak mendapatkan hak waris. Sementara orang Lampung itu yang sekolah itu bukan hanya laki-laki, yang perempuan juga sekolah. Tapi ketika mendapatkan hak warisan, kok anak perempuan tidak mendapat, ada apa? Itu tolong dijawab nanti Pak Yasir Fauzi. Kenapa kok faktor budaya? Tadi kan saya bilang faktor budaya. Kok di Lampung ini budayanya ada ketimpangan pembagian waris. Anak laki-laki lebih utama dan anak perempuan di nomor sekian kan. Ada apa itu? Itu kajian gender juga ada, itu kajian gendernya. Ada kajian gender, selalu diprotes kalau saya sedang ngomong gender itu, kenapa kok anak perempuan di Provinsi Lampung hak warisnya tidak ada? Itu dijelaskan. Ya, ada yang butuh, anak gua mau bayar SPP segala macam, pengen cepet lah segala macam. Ya, nah ini kegelisahan finansial itulah yang memicu kenapa kita harus memutuskan agar hukum keluarga tetap terjaga. Apa itu? Tidak terjadi konflik internal. Ini kan ranah hukum keluarga. Mediasi tujuannya apa? Meredam supaya terjadi harmonisasi dalam keluarga.
Tapi jangan dong harmonisasi tercipta dengan menelikung hukum asal. Ya, banyak kan seperti itu. Nah, jadi kalau Prof. Yusuf tadi mengumpamakan dengan zakat, kita harus membedakan apa yang namanya hak dengan kewajiban. Anak dalam kandungan itu hak. Ya. Kalau zakat itu kewajiban. Kapan anak ini mempunyai haknya? Ketika secara legitimasi berdasarkan undang-undang dan diakui absolut universal, ya, diakui baik di HAM, ya, di undang-undang dasar kita, ya, bahwa anak dalam kandungan itu punya hak. Makanya siapa yang membunuhnya tanpa alasan dengan menggugurkan bisa kena pasal, ya. Nah, karena hak. Nah, kebetulan dia punya hak tapi nggak punya kewajiban. Ketika lahir, ya, dia salah satu orang yang punya tanggung jawab untuk membayar hutang negara. Beli pampers sudah kena PPh, beli susu sudah kena PPh, ya kan? Mau dari mana? Berdasarkan fakta sosial itu maka harus dialokasikan dana yang memang menguntungkan buat si bayi demi masa depannya. Itu kenapa saya tidak melihat dari sisi gendernya. Terserah nanti lahirnya apa. Kenapa? Kalau gender lebih rumit lagi kalau dia lahirnya unsa. You know unsa? Yeah. Kelamin ganda. Kalau tadi kita perhitungkan dengan 2 kali, laki-laki dan perempuan, mana yang lebih besar? Tapi kalau unsa, banci, ya, punya kelamin ganda, kita hitung dengan 2 kali mana yang lebih kecil, itu hak dia. Kontradiktif, ya, dengan anak dalam kandungan, gitu loh, ya. Nah, jadi, sementara mungkin itu Prof yang bisa saya jawab. Maaf kalau agak ini ya, nggak perfect. Nah, selanjutnya ke Ibu Zuhra ini, mungkin kalau nanti dulu saya masih bingung nih, Pak Dr. Fauzi. Ya. Jadi anak dalam kandungan, masih dalam kandungan, dia dapat bagian warisan. Dapat bagian warisan. Bagiannya apa? Bahagiannya dari harta yang ditinggalkan. Ya, artinya bagian Warisan itu perpindahan harta. Jadi notnya harus jelas. Perpindahan harta secara otomatis dari pewaris kepada ahli waris karena adanya kematian. Bagian, iya, maksud saya bagiannya itu berapa? Kalau laki-laki kan udah jelas kan gitu kan, Iya. Porsinya itu kan jelas, 3/4, 1/8. Pertanyaan saya, berapa bagian anak yang masih berapa bagian waris anak yang masih dalam kandungan itu berapa bagiannya? Kalau dia diumpamakan sebagai laki-laki maka statusnya asobah. Asobah adalah menghabisi sisa harta. Tapi itu baru bisa dia dapatkan ketika dia lahir hidup. Iya. Kalau dia lahir, maaf, mati, ya tinggal dikubur aja kan itu kan. Nah, harta yang disisihkan tadi buat apa? Dibagikan lagi kalau dia matinya dalam kandungan. Dia nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Jadi ujung-ujungnya bagian itu baru akan didapat setelah dia keluar ke bumi ini, keluar dunia ini. Iya, benar. Oke. Ya, oke. Makasih. Siap. Nah, oke, ini pertanyaan Bu Dr. Hajah Zuhra ini. Bu, mungkin Ibu lagi ini kali ya, enak kali cuma disebut doang. Pernah mahasiswa, Bu, udah cetak nih skripsi, datang ke saya, nama saya Profesor Doktor, suruh tanda tangan, ganti, saya bilang gitu. Ini pelecehan kata saya. Sudah skripsi Bu, udah cetak gitu kan. Kadang-kadang mahasiswa nggak ini juga nggak selektif di sana. Seringkali asal tulis aja nip salah, kadang-kadang nama salah, itu seringkali. Oke, bagus ini pertanyaan ini. Back to culture ya, kembali ke budaya, ke ini. Kenapa yang namanya adat Lampung itu cenderung membagikan kepada anak laki-laki tertua? Itu perlu dipahami dulu. Kalau kita bertanya tentang bagaimana menarik garis keturunan secara adat, itu ada 3 ranah. Yang pertama patrilineal, yang kedua matrilineal, yang ketiga parental. Apakah ada korelasi patrilineal, matrilineal dengan parental? Tidak ada. Ya, nggak ada hubungannya.
Ini yang selalu salah disajikan orang, ya. Oh kan dia kan patrilineal, makanya bukan. Itu cara menarik garis keturunan. Kalau cara menentukan bagian harta waris itu ada 3 juga, individual, ya, mayorat, dan kolektif. Individual, hukum Islam itu individual. Siapa orang-orang yang berhak itu mendapatkan walaupun porsinya berbeda. Itu yang disebut dengan individual. Yang kedua, mayorat. Yang kedua jangan mayorat dulu, kita ambil kolektif dulu. Kolektif itu apa? Bersama-sama, Minangkabau, ya, perempuan secara bersama-sama mempunyai hak yang sama atas harta pusaka tinggi, ya, punya hak dan kewajiban yang sama. Ini yang disebut dengan sistem kolektif. Kalau kita lihat dari sisi garis keturunan, sama nggak sih antara Minangkabau dengan Semende? Menarik garis keturunannya? Sama-sama matrilineal. Faktanya membagi harta waris beda banget. Minangkabau yang matrilineal ini kolektif. Semende, ya, ini yang matrilineal, mayorat dia. Oke, yang ketiga mayorat. Mayorat ini ada 2, mayorat laki-laki atau mayorat perempuan. Kalau mayorat, yang dimaksud mayorat, harta warisan jatuh pada anak tertua. Lampung contohnya, ini mayorat laki-laki. Kalau Semende, itu mayorat perempuan, ada istilah tunggu tubang. So, harus di-catch ini ya, bahwa nggak ada korelasinya antara menarik garis keturunan dengan membagi harta waris. Punya prinsip yang berbeda. Jadi jangan jadikan standar patrilineal, matrilineal, parental itu akan cenderung menentukan bagian. Enggak, ya, punya ranah sendiri. Oke ya. Nah, terkait dengan kenapa di Lampung ini kok mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki itu menguasai seluruh harta, sementara anak perempuan atau adik-adiknya yang laki-laki justru terabaikan. Kayaknya nggak cuma perempuan nih Bu, tapi di bawah itu ya Bu Haji ya. Iya semua. Jadi bukan karena kecenderungan terhadap negatif gender di sini bahwa anak perempuan itu diabaikan, enggak. Anak tertua itu yang mendominasi harta warisan, sementara adik-adiknya terserah laki-laki, perempuan itu enggak ada yang punya hak. Sebenarnya ada sampel. Minangkabau dahulu itu ada istilah harta pusaka, tidak ada pusaka tinggi dan tidak ada pusaka rendah. Karena basicnya adalah dia selalu mengagungkan adat bersandi sara bersandi kitabullah. Itu kan slogan mereka. Akhirnya banyak yang mengkritisi. Katanya Minangkabau bersyariat Islam, tapi kenapa warisnya kok dominan perempuan, laki-laki nggak dapat apa-apa. Akhirnya ada ya putusan atau ketentuan adat yang membagi antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi ini dari moyang-moyang, dari zaman Fir'aun belum sunat, ya, itu harta sudah didapat, itu diturunkan. Sementara harta pusaka rendah, ini yang diperoleh dari pencaharian suami dan istri. Ini bisa diwariskan untuk anak-anaknya secara hukum Islam. Mungkin bisa mengadopsi seperti itu Bu Haji. Kalau saya katakan, kenapa ya seperti itulah adatnya. Jadi kemauan political will adat di sini, ketua adat, ya, apalagi Lampung kan mayoritas Muslim semua, iya, gitu loh. Nah, bisa jadi karena memang kalau saya melihat fakta di lapangan suka salah penafsiran. Adat itu bisa lestari sampai sekarang karena nilai filosofisnya tinggi. Kenapa anak perempuan menjadi tunggu tubang? Ya. Karena secara filosofi anak perempuan itulah bisa mengayomi adik-adiknya. Garis bawahi mengayomi adik-adiknya, bukan mengabaikan adik-adiknya. Kalau di Lampung memang laki-laki. Ya, kenapa secara filosofis adat Lampung itu memberikan harta itu? Sebenarnya bukan. Nah, ini salah penafsiran kadang-kadang. Mengelola dengan menguasai itu hal yang berbeda. Ya. Saya pernah dapat
statementnya pakar hukum adat Lampung. Siapa coba? Hilman Hadikusuma, yang mengatakan bahwa bukan mendapatkan, mengelola, bukan menguasai. Kenapa? Secara filosofi anak tua itu yang bisa diandelin untuk ngayomi adik-adiknya. Kelolalah harta ini, bukan dikuasai. Tapi ini yang terjadi, penyimpangan sekarang mengatakan bahwa anak tertua berhak untuk menguasai. Apalagi sudah dicampur ada orang ketiga, istri segala macam. Bang, kurang berat bang, masnya bang, jual. Ya, bang, panas bang, pakai motor ontel-ontel, mau beli mobil, jual hartanya. Banyak seperti itu. Nah, salah penafsiran ini yang sehingga membuat, jadi kesimpulannya bahwa adat itu bagus secara filosofi. Orang-orang dulu itu membuat adat itu sehingga sampai lestari sampai sekarang. Itu luar biasa filosofinya. Semakin ke sini semakin banyak penyelewengan. Ya, mungkin sama seperti sebenarnya kalau kita runut lagi Bu Haji, kayaknya ada tetap hak itu. Ya, ada tetap hak itu gitu loh. Ya, maksudnya haknya misalnya hasil produksi dari apa yang dikelola itu bisa dibagikan kepada ahli waris. Gitu loh. Walaupun tidak mendapatkan bahagian yang berbentuk seperti ini punya lo hak, enggak. Tapi bagaimana mengelola harta warisan? Makanya harta yang ditinggalkan kalau Semende biasanya rumah, sawah, ya, apalagi kolam, ya, hal-hal yang produktif, gitu loh. Itu biasanya yang dikelola. Nah, jadi kadangkala kita nggak melihat sisi itu, gitu loh, ya, tidak melihat sisi itu, gitu. Kalau seandainya kita kembali lagi ke nilai-nilai filosofi adat yang original, mungkin nggak akan terjadi yang seperti ini. Banyak pengabaian seperti ini. Mungkin itu jawabannya Bu Haji. Terima kasih. Kalau mahasiswa mau nanya, saya tanya dulu hartanya banyak apa enggak? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan atau mau memberikan sedikit pengalaman, tapi jawabannya nanti. Ini ada konsultan gratis. Silakan mahasiswi, ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Pak. Ya. Dosen sekalian. Namanya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Musyafa Ahmad Ataji dari jurusan Hukum Tata Negara. Masih ada jurusan? Iya, prodi. Ya, siap. Semester 7. Alhamdulillah, saya dulu sangat tertarik dengan mata kuliah ilmu waris. Tapi dulu ketika saya belajar ilmu waris di HTN itu tidak sampai anak yang di dalam. Siapa dosennya? Dosennya Pak Abdul Qadir. Ya, dulu pernah. Alhamdulillah dulu saya sempat paham, tapi sekarang lupa. Alhamdulillah diingatkan kembali seperti itu. Yang saya tanyakan adalah pada Bapak Dr. Muhammad Yasir Fauzi MH, apakah ini tadi yang diterangkan adalah anak yang dalam kandungan yang pernikahannya adalah sah atau akdun nikahnya itu sah. Pertanyaannya, ketika status nikahnya itu tidak sah bagaimana? Nanti anaknya itu apakah yang dalam kandungan mendapat harta waris atau sebelumnya orang tua tersebut sudah pernah zina kemudian menikah dengan nikah yang sah? Itu lalu status anak yang di dalam kandungan juga seperti apa? Bagaimana pembagiannya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Musyafa ya. Meskipun tadi sudah ditegaskan bahwa ini nggak masuk topik, nggak masuk topik sebenarnya, tapi kalau bisa dijawab katanya tadi, tapi bisa. Memang bisa katanya tadi. Iya. Oke. Ada lagi satu lagi yang masuk topik atau yang mahasiswi ya? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Dinasia Putri. Saya dari Prodi Hukum Keluarga. Kayaknya saya ngajar kamu deh. Iya, Pak. Iya. Masih nggak paham berarti. Langsung pertanyaannya, Pak. Oh, silakan ya. Kalau untuk
misalnya menghitung warisan anak di dalam kandungan itu kan diumpamakan sebagai laki-laki, diumpamakan sebagai perempuan. Yeah. Nah kalau bayi tabung itu gimana Pak? Bayi tabung terus salah satu orang tuanya itu meninggal, jadi kan berarti dihitungkan warisannya itu Pak. Nah itu gimana Pak? Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Waduh, tabung lagi pusing. Pertanyaan mahasiswa lebih susah dari itu. Iya. Iya. Oke. Kritis. Ada lagi, satu lagi. Atau memberikan ini masukan nggak apa-apa. Ya, siapa tuh lebih pintar kan saya. Oke, terima kasih, cukup Pak, mungkin Pak. Oke. Ya, langsung ya. Oke, pertanyaannya bagus ini sebenarnya ya faktual banget. Ini pengalaman hidup apa bukan ini, Mas? Hah? Andaian saja Pak. Iya, dua hal ini sebenarnya jawabannya satu, dua-duanya tetap anak zina. Yang pertama, hamil duluan tanpa adanya pernikahan. Itu yang pertama tadi kan, ada dua kan sampelnya, itu yang pertama. Status si anak dalam kandungan itu anak zina. Dia tidak mewarisi bapak biologisnya. Kalau saya mengatakan bapak biologisnya, ya, gitu loh. Jadi percuma kita mau tes DNA segala macam. Kalau di hukum Islam tidak ada istilah seperti itu. Ya, yang jelas pernikahan itu nggak terjadi dan dia hamil, maka si anak itu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari bapak biologisnya. Begitu juga hamil misalnya baru 1 minggu atau 2 minggu, masih rata dong, nggak ketahuan dong, ya kan? Dilakukan pernikahan, tetap anak itu adalah anak zina. Ya, oh ada tradisi setelah lahir akad nikah lagi, nggak ada. Akad nikah itu sama dengan muamalah biasa. 1000 kali akad ulang tidak menghalalkan anak tadi itu menjadi anak bapaknya. Ingat itu. Ya, silakan buka fikih-fikih klasik. Ya, sekarang kan bangga banget tuh naik pelaminan tapi pakai drum band. Ya, banyak yang seperti itu. Pengabaian. Ya, pengabaian. Gimana nggak rusak generasi dibuatnya kalau kayak gitu? Buatnya aja coba-coba, ya nggak bismillah dulu, ya. Ya itu perlu diingat ya, jangan sampai kejadian di anak-anak saya semua ya, hindari itu, jangan sampai. Makanya kata Allah, la taqrabuz zina, mendekati aja sudah diwanti-wanti, ya, mendekatinya sudah diwanti-wanti, kita nggak boleh. Wah ceramah udah kayak ustadz gue, ngomongin waris. Nah jadi itu ya Nanda. Terus ngomongin warisnya, ngapain kita ngomong warisnya, orang dia nggak berhak. Siapa yang punya hak untuk menjadi ahli waris? Pertama, hubungan nasab. Hubungan nasab, apa bedanya hubungan nasab dengan hubungan darah? Kalau yang hamil duluan tadi punya hubungan darah dengan bapak biologisnya, tapi tidak ada hubungan nasab. Nasab itulah di atas segala-galanya dalam hukum waris Islam. Lo mau TNA segala macam, oke terbukti dia bapaknya, tapi dalam hukum Islam tidak ada saling mewarisi. Kalau anaknya perempuan nanti lahir, hati-hati. Ya, misalnya dia seminggu nih, setelah seminggu hamil, ya atau sebulan hamil kan masih bengak ketara tuh kan, nikah, ya kan? Kemudian cuma dia berdua yang tahu sama Allah, ya kan? Bertiga lah sama Allah gitu kan, kok berdua, ya, iya. Nah bertiga dia yang tahu kan bahwa itu hamil di luar nikah. Setelah itu nanti anaknya ternyata perempuan, punya hubungan nasab enggak? Jadi wali nih si bapak ini maksain diri jadi wali, sah enggak? Bukan wali yang sah. Kenapa Islam itu harus menzahirkan zina itu, anak zina? Bukan untuk mempermalukan, jangan sampai ada dosa lagi. Ya, bukan untuk mempermalukan si anak. Anak yang nggak ada dosa ini jangan sampai dosa lagi. Kenapa dosa? Pernikahannya nggak sah, gara-gara walinya bukan wali nasabnya. Paham ya? Hati-hati tuh, jangan main-main di urusan ini. Jaga baik-baik, ya. Nah, itu yang pertama hubungan nasab. Yang kedua perkawinan, suami dan istri. Suami mati, istri berhak. Istri mati, suami berhak. Ipar-ipar nggak usah ngikut. Fakta sosial banyak ini. Karena nggak tahu ipar mengipar apa urusan lo, ya. Kagak ada juntrungannya, bisa-bisaan, ya. Nah, jadi yang pertama nasab, ingat-ingat. Yang kedua perkawinan, siapa saja? Cuman suami dan istri, ya. Suami dan istri yang mana? Yang terikat perkawinan.
Kalau mantan istri nggak ada urusannya ke laut. Ya, mantan istri suaminya meninggal nggak ada hubungannya. Ya, jadi yang dimaksud hubungan perkawinan ini ketika perkawinan ketika dia salah satu meninggal dunia masih dalam terikat perkawinan. Oh, empat-empatnya terikat perkawinan, ya empat-empatnya berhak kalau memang istrinya 4. Ya. Kemudian hubungan walak, hubungan antara bekas tuan dengan bekas budaknya. Bekas, ya. Bekas tuan dengan bekas budaknya. Nah, nanti kalau mau detailnya ini silakan tonton YouTube saya yang entah di mana. Ya. yang entah di mana. Nggak ada YouTubean, ya kan? Oke, yang ketiga baru jihadul Islam. Kalau contohnya kayak di tsunami Aceh kemarin tuh, satu kampung tuh, kalau di kampung itu biasanya kan punya hubungan keluarga, mati semua, ya. Tinggal kita sendirian, nengok kanan udah mati, tengok kiri, ujungnya stres, kita mati juga. Hartanya untuk siapa? Jihadul Islam, bisa diserahkan ke Baitul Mal. Paham ya? Sudah ya, anak zina. Nah tadi bayi tabung. Bayi tabung sekarang, aduh yang jelas-jelas Yesusan jelasinnya, apalagi yang tabung nih. Tabung prosedurnya maksudnya seperti apa, Nanda? Sekarang harus jelas sperma siapa, ovum siapa, kemudian dibuahi di mana. Ovum dari si A, sperma dari si B. Pinjem ani-ani, masukin ke situ. Kagak boleh. Itu yang dilarang, harus jelas dulu, nggak boleh. Ya. Nah, kalau A, B program nih, ya kan, sudah dibuahi di luar, dimasukkan ke rahim istrinya, it's okay. Itu yang masih bisa ditoleransi. Ini masih ada hubungan nasab. Harus jelas dulu tabung mana, jangan buat tabung oksigen. Tabung 3 kg meledak loh, ya. Harus jelas tabungnya. Ya, nah gitu. Jadi makanya Bapak tadi dari di awal sudah wanti-wanti, ya. Kita nggak ngebahas masalah anak zina, kita nggak ngebahas masalah anak liar. Yang saya bahas dalam penelitian ini adalah anak yang sah, ya, yang sah. Oke, silakan. Yang mana lagi? Ada lagi bonus ini? Bonus. Hah? Ya kalau cukup. Ya, silakan, nggak apa-apa, nggak, biasa aja. Bakal ketemu gue juga kan? Iya. Oke, satu lagi lah, coba Mas. Apa yang mau unek-uneknya? Ya, coba. Baik, izin Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Zofen Wiranda dari Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2024 semester 3. Izin bertanya Pak. Mungkin pertanyaannya hampir sama dengan Ibu Usura ini, dan sudah dijawab oleh Bapak tadi bahwasannya di Lampung ini banyak budaya yang mengedepankan untuk anak laki-laki itu lebih banyak hartanya gitu. Nah, pertanyaan saya ini dari dulu nih Pak. Nah, berarti dalam Islam itu nggak ada kutipan yang jelas bahwasannya membagi harta itu harus anak laki-laki yang lebih tua atau anak perempuan. Berarti faktor budaya sama lingkungan berarti menentukan Pak. Nggak ada dari Islam yang langsung menentukan bahwasanya anak pembagian harta itu lebih banyak ke anak yang ini, lebih banyak ke anak ini. Nah, sedangkan kata Bapak tadi Lampung beda kan, sebenarnya beda. Berarti itu yang membedakan dari faktor budaya sama lingkungan Pak, bukan dari langsung dari agama Islam yang jelaskan langsung itu. Tidak ada Quran. Ya. Sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya Nanda, pertanyaan bagus ya. Kalau kita lihat Islam itu masuk ke Indonesia ini kan bukan di zaman Nabi, ya. Ketika Nabi hidup di Madinah, di Mekah, di Madinah segala macam, apakah adat semen itu sudah ada di Indonesia? Bisa jadi sudah ada, ya. Apakah adat Lampung itu sudah ada? Bisa jadi sudah ada, ya. Nah, artinya ini timbul karena memang belum adanya Islam, ya kan? Hukum itu kan untuk mengatur individu, gitu loh. Jadi butuh aturan-aturan, namanya ada aturan adat. Nah, karena sudah mungkin beratus-ratus tahun mendarah daging, baru datang Islam, agak kacau, ya, agak kacau gitu loh. Tapi sebenarnya
Bisa jadi ya ada akulturasi dari agama Islam, mayoritas orang Lampung Muslim semua, nggak mungkin nggak memahami tentang waris ini. Ya, di awal-awal bisa jadi kenapa dianggap ini perlu dilestarikan, karena misi secara filosofis bagus. Apa? Anak tertua dimandatkan untuk mengelola harta. Karena anak tertua adalah representasi dari orang tua yang sudah meninggal. Nggak mungkin kan harta itu diberikan ke anak yang bungsu, ya kan? Yang namanya waris itu kan faktor